Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hendri Prayitno SE, PPPK dengan jabatan Penata Layanan Operasional pada bidang pertanahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil laporan orientasi PPPK dengan judul Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan melalui Pendekatan Restoratif Justice. Pendahuluan. Sebagai bagian dari aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang ditempatkan pada jabatan penata layanan operasional memiliki peran penting dalam mendukung tugas-tugas penyelesaian permasalahan pertanahan. PPPK dituntut tidak hanya memahami tugas pokok dan fungsi, tetapi juga menjadi penghubung administratif antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam proses mediasi. Melalui orientasi ini, diharapkan PPPK mampu melaksanakan tugas secara profesional, berintegritas. Oleh karena itu, melalui rencana aksi perubahan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2026, disusun sebuah inovasi dengan judul Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan melalui Pendekatan Restoratif Justice. Latar belakang pendekatan restoratif justice menjadi inovasi mediasi untuk mencari titik temu penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan. Sengketa tanah di wilayah Kabupaten Cirebon merupakan masalah krusial yang membutuhkan penyelesaian komprehensif, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Permasalahan sering berkaitan dengan batas bidang, riwayat kepemilikan, dan penguasaan lahan oleh warga. Kehadiran PPPK dituntut menjadi fasilitator dan penghubung administratif yang andal guna mendukung optimalisasi layanan mediasi pertanahan. Maksud dan tujuan orientasi. Tujuan umum yaitu membekali pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan, dan mencetak ASN yang mampu melaksanakan tugas pelayanan publik secara profesional dan berintegritas di bidang pertanahan. Sedangkan tujuan khusus yaitu meningkatkan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai dasar ASN berakhlak, membentuk sikap disiplin, meningkatkan kompetensi teknis operasional, serta menyelaraskan perilaku dengan kode etik instansi pemerintah daerah. Nilai dan etika Kabupaten Cirebon, visi, misi, dan manajemen kinerja pemerintah. Visi dan misi Kabupaten Cirebon, yaitu bersih dan inovatif, maju, agamis, dan aman. Bersih dan inovatif, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, serta senantiasa menciptakan ekosistem birokrasi yang inovatif bagi masyarakat. Maju, menciptakan masyarakat yang modern, berdaya saing tinggi, produktif, namun tetap kokoh memegang jati diri adat dan budaya lokal Cirebon. Agamis dan aman, menguatkan toleransi antar umat beragama, serta menciptakan lingkungan sosial masyarakat yang asri, kondusif, aman, dan nyaman. Manajemen kinerja PPPK, sistem merit ASN. Manajemen PPPK dikelola secara profesional berdasarkan sistem merit.
Hal ini menjamin objektivitas melalui perbandingan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang transparan serta bebas dari praktik KKN maupun intervensi politik. Penilaian kinerja melalui evaluasi yang dilaksanakan secara objektif dan terukur berdasar pada target kesepakatan kerja. Hasil dari penilaian kerja menjadi dasar utama bagi instansi dalam menetapkan perpanjangan kontrak kerja serta pemberian tunjangan. SOTK Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Cirebon. Pembangunan perumahan mendukung pilar Kabupaten Cirebon maju melalui penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Penataan permukiman menciptakan kawasan permukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan yang bebas kumuh, bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Tata kelola pertanahan mendukung pilar Kabupaten Cirebon aman dengan mengelola administrasi dan regulasi pertanahan agar tertib optimal dalam pemanfaatan aset dan berkeadilan hukum. Peningkatan kinerja meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah untuk memberikan kualitas pelayanan prima di sektor infrastruktur dasar. Tupoksi penata layanan operasional mengumpulkan data dan merapikan data, inventarisasi serta riwayat bidang tanah terkait kasus sengketa, menelaah akar permasalahan untuk mendukung kelancaran layanan operasional mediasi pertanahan, mengelola administrasi surat masuk dan keluar, serta melakukan penataan arsip dokumen mediasi secara sistematis. Selanjutnya, tupoksi penata layanan operasional melaksanakan survei lokasi sengketa di lapangan dan menyiapkan bahan evaluasi penyelesaian masalah, melakukan sosialisasi penyusunan hukum pertanahan dalam pencegahan sengketa dan konflik pertanahan. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokoknya. Rencana hasil kerja, fokus kegiatan, mediasi kasus pertanahan, tujuan kinerjanya, terlaksananya fasilitasi mediasi kasus sengketa pertanahan secara damai atas aduan masyarakat yang masuk. Indikatornya 100% waktu pelaksanaan 2025 dan sampai 2030. Fokus kegiatan, koordinasi perencanaan penggunaan tanah, tujuan kinerjanya, terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi yang baik terkait perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah daerah. Indikatornya 100%, waktu pelaksanaan 2025 sampai 2030. Fokus kegiatan layanan administrasi mediasi kasus pertanahan, tujuan kinerja, kelancaran operasional mediasi permasalahan tanah melalui proses administrasi, analisis, dan pelaporan yang optimal. Indikator 100%, waktu pelaksanaan 2025 sampai 2030. Isu dan solusi strategis mencakup konflik batas lahan dan belum optimalnya integrasi aset daerah adalah tantangan utama, serta inventarisasi dan sertifikasi tanah yang belum optimal diperlukannya pendataan yang lengkap. Solusi strategis mencakup konsolidasi data dengan BPN, membentuk posko mediasi sengketa di tiap kecamatan, serta implementasi sistem informasi pertanahan geografis atau GIS, terpadu guna mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Isu dan solusi strategis lainnya itu mengaktifkan forum koordinasi dengan ATR BPN Kabupaten Cirebon guna melakukan
akselerasi pengadaan dan sertifikasi lahan untuk proyek strategis daerah, memanfaatkan momentum digitalisasi sistem BPN untuk membenahi dan mengintegrasikan pangkalan data internal bidang pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sekaligus mengajukan peningkatan kapasitas SDM melalui diklat teknis pengadaan tanah. Melakukan koordinasi proaktif sejak dini dengan pihak pemerintah desa untuk memverifikasi riwayat tanah sebelum melakukan pembebasan, guna mencegah hambatan administrasi dan lonjakan spekulasi harga dari tengkulak tanah. Kesimpulan, membangun ASN berakhlak. Kehadiran PPPK merupakan energi baru bagi birokrasi. Melalui masa orientasi ini, nilai-nilai dasar ASN berakhlak ditanamkan secara mendalam. Integritas, profesionalisme, dedikasi, serta kolaborasi antar instansi menjadi kunci utama bagi PPPK untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, adil, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Sebelum saya akhiri, perlu kita ingat bersama bahwa penyelesaian sengketa pertanahan yang paling efektif adalah melalui jalan damai. Jangan biarkan konflik berlarut-larut mengorbankan waktu, tenaga, dan hubungan baik kita. Manfaatkan fasilitas mediasi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menyimak. Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan dalam setiap urusan pertanahan. Demikian presentasi dari saya. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan like-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.